Kenapa orang-orang hebat, guru-guru suci, orang-orang bijaksana tidak jatuh ketika dihina? Karena mereka punya ilmu yang kedua. Apa ilmunya? Ketika kita dihina, perhatikan saya. Kita harus tahu siapa yang menghina kita itu. Dan apa tujuannya. Kalau yang menghina kita itu adalah orang lain, kenal kita juga enggak, sudah abaikan. Udah jelas kok. Betul enggak? Udah jelas kalau dia tidak tahu kita. Banyak yang komentar saya di TikTok, di YouTube. Ya alhamdulillah, kenal juga enggak. Tapi hebat ya, saya aja tidak berani mengomentari beliau-beliau itu. Tapi kalau beliau mengomentari saya, berarti beliau itu memang punya energi yang luar biasa untuk saya. Saya sedot. Sampai suatu saat akan kehilangan energinya. Nah, inilah bedanya kalau kita cerdas sedikit aja. Makanya tidak usah kita berdialog dengan orang bodoh. Karena belum pinter. Tapi kita pernah bodoh seperti dia. Jadi kalau kamu ingin disebut orang pinter, jangan berdebat dengan orang bodoh. Kalau ketemu orang bodoh, Assalamualaikum, itu aja, cukup. Kan kasihan belum pernah pinter. Betul nggak? Tapi kita pernah bodoh. Jadi kita pernah merasakan di posisi itu. Jadi para nabi, para rasul itu ketika dihina, pertama beliau itu bertanya, siapa yang menghina saya dan apa tujuannya? Mengetahui sumber hinaan akan memudahkan kita untuk mengatasi hinaan itu. Betul? Yang pertama, orang yang menghina itu sebenarnya karena tidak tahu siapa kita yang sebenarnya. Makanya hinaan yang sampai kepada kita itu hanya persepsi dia tentang kita, bukan yang sebenarnya tentang kita. Tapi kalau kita benarkan persepsi itu oleh kita, kita yang jatuh. Serius ya kalau cerita ini ya, karena udah pada pengalaman ya dihina orang. Jadi orang yang menghina itu sebenarnya orang yang frustrasi, tetapi dia menyalurkan frustrasinya itu menjadi emosi yang negatif. Kan emosi itu reaksi. Seseorang itu reaksinya seperti apa tergantung kesadarannya, tergantung pengetahuannya. Betul nggak? Oke, lanjut. Tidak membalas hinaan, tidak membalas serangan verbal. Kan sekarang itu banyak orang yang menyerang kita itu bisa jadi lewat verbal, ditulis, karena ada sarananya. Ketika kita tidak membalas hinaan, ketika kita tidak membalas serangan verbal, kita sudah berhasil mematikan konflik. Tapi kalau kita membalas hinaan, membalas serangan verbal dari orang lain, apa yang terjadi? Sama saja sudah ada api, kita beli bensin baru. Lalu bensinnya digunakan untuk menambah api baru. Konflik tidak akan bisa dihindari lagi. Karena konflik itu salah dua-duanya. Makanya saya sering bilang, kalau kalian mau cekcok di rumah, sederhana. Jangan berjamaah. Itu aja. Sederhana. Antep we, cenah ngacablak sorangan. Betul nggak? Dan kayak capek, seep energinya. Coba lakukan itu. Ya, ini ilmu mahal ini. Paham ya? Oke. Jadi bagaimana cara kita mematikan konflik? Satu-satunya cara adalah jangan membalas. Itu. Tidak usah berargumen. Ada kata-kata bagus. Kepada orang yang menyayangi kita, tidak perlu menjelaskan. Kepada orang yang membenci kita, tidak perlu menjelaskan, karena tidak akan percaya. Kebenciannya sudah menjadi penghalang. Jadi buat apa? Buang-buang energi.
Makanya kata Quran, maafkan dan biarkan. Hati-hati ya. Memaafkan bukan berarti kita setuju pada yang mereka lakukan. Tetapi memaafkan itu adalah melepaskan keterikatan kita pada emosi kita sendiri. Itu. Coba, memaafkan itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Memaafkan itu kita sedang melepaskan keterikatan kita pada emosi negatif kita sendiri. Karena memaafkan itu membuka jalan buat kita. Agak berat ya kuliah kita hari ini. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Ketika seseorang menghina, apalagi niatnya memprovokasi, mengintimidasi, menjatuhkan, tidak ada efek bagi kita kalau kitanya tetap tenang. Makanya untuk menguji seberapa tenang batin kita, kan perlu ujian dari luar. Ya. Dan saya kasih tahu, semua hinaan, persepsi orang tentang kita pasti berakar dari kebodohan dan ketidaktahuan tentang kita. Makanya kita pun jangan menghina orang. Apalagi orang yang kita rendahkan itu kita tidak tahu. Kan sekarang ini banyak sekali ada kejadian, kalian ikut komentar. Bikin grup baru hanya untuk mengomentari kejadian itu. Buat apa? Biarkan saja. Apalagi kalian ikut menghujat, menilai. Kalau sudah menilai itu jadi benar salah, baik buruk, senang tidak senang. Yang rugi kalian sendiri. Itu mengotori jiwa kita. Media sosial itu bisa menjadi konstruktif, bisa menjadi destruktif. Terserah kita. Tapi ingat, semua agama mengajarkan 4 nilai besar. Kasih sayang, perdamaian, kesetaraan, dan kerukunan. Buat apa kita keluar dari nilai-nilai universal yang 4 tadi itu? Udah biarkan saja. Orang mengatakan apa, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Anda yang tidak terlibat di situ, jangan menilai. Ada yang wawancara juga sama saya. Apa pendapat ayah tentang itu? Kariwe-riwe, saya ngerti juga enggak. Betul enggak? Dan saya tidak bisa menilai orang hanya dari satu kejadian kecil. Tidak bisa. Makanya semua hinaan dan persepsi yang dilontarkan oleh orang, baik kepada kita atau kita yang melakukan pada orang lain, akarnya cuma satu. Kebodohan dan ketidaktahuan. Paham? Jadi jangan bodoh lah pokoknya. Selanjutnya, saya katakan tadi, bahkan hinaan itu mungkin layak untuk direnungkan. Siapa tahu di hinaan itu ada kebenaran tentang kita. Betul enggak? Kan jadi pelajaran yang konstruktif toh buat kita. Itulah rahasia yang kedua, kenapa para nabi, para rasul dihina, dihujat, tidak jatuh. Kecuali kita menghinakan diri kita sendiri. Itu enggak usah dijatuhkan orang, jatuh sendiri. Paham ya? Ini ngaji cerdas. Yang ketiga rahasianya. Kenapa para nabi, para rasul dan orang-orang bijak, bahkan saya punya banyak guru dalam proses perjalanan spiritual saya. Guru-guru saya juga sama. Diperlakukan seperti itu. Bahkan bukan oleh orang di luar, oleh murid-muridnya sendiri. Tapi saya melihat yang luar biasa dari orang-orang yang kuat itu. Karena mereka tahu bahwa hinaan, hambatan, penghalang dari orang-orang yang melawan perjalanan kita, itu adalah sarana belajar untuk pertumbuhan diri. Mereka malah menjadikan itu sebagai pupuk yang bisa menyuburkan proses pertumbuhan dirinya. Malah orang-orang yang di tingkatan ini
sudah bisa berterima kasih pada orang-orang yang merendahkannya. Udah gitu nggak kalian ngaji? Gak tahu, saya juga kalian ngajinya selama ini apa? Kayaknya kesibukan membaca deh. Jadi hinaan bisa mengandung kebenaran untuk menjadi kita tumbuh menjadi lebih baik. Kita perlu merenungkan ucapan dari hinaan itu untuk perubahan positif kita. Gak ada yang salah kan? Sekali lagi, hinaan bukan ancaman. Tetapi syaratnya itu, makanya kita harus menemukan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Inilah kenapa saya berulang kali mengatakan, sepanjang kalian tidak kenal siapa jati diri kalian sendiri, sepanjang itu pula kalian akan ewuh pakeuh. Kita ini ibarat sedang mengarungi kapal dan ada layarnya. Apakah kita bisa mengendalikan angin? Apakah kita bisa mengendalikan angin? Gak bisa. Angin bukan urusan kita. Tetapi kita bisa menyesuaikan layar kita supaya tidak menentang arah angin. Itu. Orang yang cerdas tidak melawan arah angin. Tapi orang yang cerdas hanya menyesuaikan layar kapalnya supaya tidak berlawanan dengan arah angin dan dia bisa jalan selamat. Ini soal keselamatan pribadi kita. Ya. Jadi sekali lagi, hinaan bukan ancaman bila kita sudah menemukan diri sejati kita. Aduh, ini pelajaran pentingnya. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Bertindaklah kamu sebagaimana Allah bertindak. Lihat Allah. Allah enggak baperan. Allah tidak tersinggungan. Allah dibilang pelit karena doamu tidak dikabul, anteng aja Allah, enggak masalah. Kamu mau menyembah Allah, tidak menyembah Allah, Allah juga tidak pusing. Karena dia maha segalanya, sudah tidak terganggu. Sedangkan diri sejati kita itu adalah rohku, bagian dari dirinya. Makanya kalau kita kenal siapa jati diri kita, kita bisa menyerap sifat-sifat dia. Itu kerennya. Dan saya bisa berbicara seperti ini karena dari pengalaman. Makanya kunci utama untuk kebahagiaan hidup kita adalah kenali jati dirimu. Siapa dirimu itu? Kalau orang sudah kenal jati dirinya, tidak mungkin jatuh ketika dihina, dan yang luar biasa, tidak mungkin dia menghina. Karena prinsip kesetaraan sudah ada dalam dirinya. Orang yang suka menghujat orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, bahkan menggunakan baju agama untuk itu, saya kira harus belajar agama lagi. Orang Jepang saja bikin kloset supaya kentut kita, mencret kita tidak terdengar orang, dikasih musik. Dan standar kloset di Jepang begitu, ya. Ya. Makanya kalau masuk WC pijit tuh, privacy ada tulisan di situ. Gambar musik, pijit. Ya, musiknya keras. Satu, orang yang di luar tidak jijik mendengarkan kita. Yang kedua, kita juga tidak malu didengar orang. Jadi nyaman di toilet. Itu menghilangkan rasa malu orang lain. Bayangkan, pakai teknologi. Keren. Bahkan kalau kita lupa flash. Lupa tuh. Ya, karena pikiran gak ada di situ. Sudah menghilangkan
Bau, ngeluarkan bau, kemudian bekasnya masih ada di situ. Sensornya sudah mengerti. Begitu kita keluar tidak di flash, sensornya flash sendiri. Makanya nggak ada kotoran. Sampai segitunya tuh teknologi. Itu teknologi sangat islami, menghilangkan rasa malu orang. Ini malah menghujat orang, merendahkan orang di ruang publik lagi, merasa diri paling benar. Luar biasa. Harus belajar lagi tuh. Ulangi ya, saya kasih tahu. Semua persepsi orang terhadap kita, apalagi hinaan dia, dasarnya cuma dua. Satu kebodohan, yang kedua adalah ketidaktahuan. Karena kalau pintar mah nggak mungkin begitu. Ya, oke. Makanya orang ada dua. Ada orang suci, ada orang yang disucikan. Orang suci, ya suci dimanapun dia ada. Kata-katanya suci, penglihatannya suci, pikirannya suci. Karena kesucian sudah menjadi miliknya. Tapi kalau disucikan, belum tentu suci. Apalagi disucikan oleh dirinya sendiri. Paham ya? Makanya ulama juga ada dua. Ada ulama kata, ada ulama karya. Ulama kata, katanya terus. Kalau ulama karya, apa yang dia sampaikan sudah jadi karya, sudah terjadi dalam hidupnya. Dia menyampaikan sesuatu yang dialami, dia rasakan sebagai pengalaman spiritualnya. Makanya kenapa di Quran Allah melarang orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Kalau masih kata ini, kata itu, kata ini, kata itu, belum terjadi dalam dirinya, itu namanya ulama kata. Katanya. Nah kita itu perlu sekarang ini adalah ulama karya. Apa yang disampaikan itu sudah menjadi karya dalam hidupnya, nyata. Terjadi dalam hidupnya. Mengajarkan sholat khusyuk, dia juga belum tahu sholat khusyuk apa. Sholat khusyuk itu sholat mengingat Allah. Dan untuk mengingat Allah harus tahu Allah, gitu aja. Karena kita tidak mungkin mengingat sesuatu yang kita belum tahu. Sederhana. Bukan soal bacaan, bukan soal gerakan. Bahkan orang yang sholatnya sudah khusyuk, sholatnya tidak dibatasi lagi oleh jadwal. Di Quran dikatakan, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang dilakukan terus menerus. Namanya daim. Sholat daim. Sholat yang daimun itu sholat yang terus menerus. Tidak ada jeda, sholatnya terus menerus. Kalau orang yang sudah tahu jati dirinya, dia bisa mengingat Allah. Berdiri, duduk, berbaring, gak bisa lupa lagi. Saya sedang ceramah seperti ini, gak bisa lupa sama dia. Itu yang disebut dengan ulul albab. Makanya ilmu itu kan hurufnya ada 3, ada ain, ada lam, ada mim. Dari kata ilmu, kemudian turunannya adalah ulama. Ulama juga tiga huruf. Luar biasa. Huruf pertama ain, dari kata iliyin. Iliyin itu alam tinggi. Namanya ulama itu bukan sekedar ahli ilmu, tetapi yang wawasan keilmuannya luas sehingga bisa memandang dari tempat yang tinggi. Iliyin. Yang kedua lam. Lam itu dari kata latifun. Latif, lembut. Lihat di Quran. Kalau dulu itu Quran itu ya, ada tulisan di dalamnya itu wal yatalatop, besar sekali. Betul nggak? Saya pernah tanya sama ayah saya, itu kenapa ditulis besar? Itu jantungnya Al-Quran katanya. Saya tanya, kalau jantungnya di situ berarti paru-parunya sebelah mana, Pak? Bingung bapak saya.
Ternyata saya baru tahu wal yatalataf itu artinya dan hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Lemah lembut itu artinya penuh kasih sayang. Sudah tidak ada kemarahan. Sudah bisa menerima semua orang apa adanya. Bersedia menerima pengetahuan baru dari siapapun. Bahkan orang-orang bijak, jika kebenaran itu datang dari musuh sekalipun, dia terima dan dengarkan. Itu sudah latifun. Ya. Jadi kemana-mana ceramah saya ya. Udah balik lagi sini. Jadi jangan takut mendengarkan kebenaran, sekalipun kebenaran itu datang dari orang yang disebut musuh oleh kita. Nih, saya kasih tahu. Kalau ada orang yang menghina kita, dia mengatakan kamu itu malas. Udah jangan dimarahin dulu. Ya, renungi dulu. Jangan-jangan benar. Betul nggak? Iya. Jangan marah dulu. Jangan-jangan benar. Ada orang yang bilang, kamu ini kafir. Jangan marah dulu. Renungi. Kafir dari kata kafir. Kafir itu tertutup. Renungi dulu kata-kata itu. Oh, benar. Saya tertutup. Kalau dinasihatin orang gak bisa terima. Ada orang cerita pengetahuan baru, selalu menyalahkan. Oh, sifat kafir itu masih milik saya. Kan gitu. Kan bagus. Betul nggak? Ya. Kamu luar biasa menghina saya. Saya sudah iman sejak dari kecil. Disuruh iman sama bapak saya, disuruh ngaku iman sama bapak saya, dibalangin kafir udah gede gini. Itu karena kita terikat pada harga diri. Coba baca di Quran itu. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka tuh bukan orang-orang yang beriman, cuma ngaku doang. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun. Cuma mereka tidak sadar. Dan ayat ini cerita apa? Cerita orang-orang yang tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang yang tertutup, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan pernah menerima. Tetap aja tertutup. Tuh, kan enak ya. Jadi oleh karena itu maka tidak semua hinaan ya harus ditolak ya, harus diabaikan. Kalau hinaan itu malah justru dipandang sebagai cara Allah berbicara kepada kita lewat mulut mereka untuk mengangkat derajat kita. Udah renungkan. Ya. Kecuali kalau mancung dibilang pesek ya, boleh marah, boleh. Mancung gini, dibilang pesek. Jika kita bisa belajar dari hinaan, perhatikan saya, ketenangan batin akan menjadi milik kita. Ilmu yang keempat, ilmunya para nabi, para rasul. Kenapa mereka tidak jatuh ketika dihina? Karena mereka sudah mampu mengendalikan persepsi dia terhadap hinaan. Jadi sudah mampu mengendalikan persepsi terhadap hinaan. Ini harus dikendalikan. Karena kalau persepsi kita terhadap kata-kata orang, tindakan orang tidak kita kendalikan, kita akan langsung emosi dan marah. Betul? Oke. Sekali lagi, coba perhatikan saya. Yang membuat sesuatu menyakitkan bukan hinaan, jelas? Tetapi apa? Penilaian negatif terhadap kata-kata itu. Dan yang bernilai itu adalah kita. 2. Kata-kata hinaan tidak memiliki kekuatan, apapun itu, kecuali kalau diberi makna oleh kita. Setuju ya? Makanya persepsi kita harus dikendalikan. Yang ketiga, setuju nggak? Kalau hinaan itu hanya opini pribadi. Itu kan pendapat pribadi orang yang menghina.
Betul nggak? Dan tidak ada kaitannya dengan kita. Dan menjadi ada kaitan kalau ditanggapi. Setuju? Ulangi ya. Kata-kata negatif yang dilontarkan orang kepada kita itu hanya opini pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kita kecuali kalau kita tanggapi. Dan ketika ditanggapi itu yang menyakitkan. Nah, ini belajar mengendalikan persepsi. Yang keempat, emosi negatif kita bukan akibat kata-kata hinaan. Emosi negatif kita semata-mata karena penilaian kita terhadap kata-kata itu. Oke, makanya inilah pentingnya kita mempertahankan nilai diri. Kita pentingnya mempertahankan prinsip diri. Kita pentingnya mempertahankan karakter diri. Itu harus kita pegang. Dan kalau kita bisa bertahan di situ, kita tidak akan mudah terkena validasi orang lain. Nih saya kasih tahu ya, suka gampang kena validasi orang lain kan? Validasi itu gini, kita sering berubah dengan apa kata orang tentang kita. Nah kita mengizinkan validasi orang lain untuk kita. Kenapa? Kita tidak punya prinsip. Keren banget. Mahal ini kajian mahal. Ini kajian kesadaran ya, kajian kesadaran ya. Mengendalikan persepsi terhadap hinaan akan menjaga ketenangan batin dan kedamaian batin kita. Kalau kita sudah bisa mengendalikan persepsi kita, ya. Oke. Selanjutnya yang kelima. Kenapa para nabi, para rasul tidak jatuh ketika dihina? Karena mereka mampu melepaskan dendam demi kedamaian batinnya. Nah, kenapa kalian tidak bisa menerima orang yang menghina kita? Karena apa? Di sini masih ada dendam. Yuk sekarang kita perhatikan. Dendam itu apa? Ini saya kasih tahu. Dendam itu adalah keterikatan kita terhadap peristiwa masa lalu. Dan itu diulang terus menerus di pikiran kita saat ini. Nih saya kasih tahu. Mohon maaf ya. Pernah nggak ada orang yang menghina kita? Oke. Kejadiannya kapan? Kan namanya pernah itu berarti sudah lewat kan? Oke. Apa yang sudah lewat itu diikat oleh pikiran kita. Kata-katanya disimpan rapi. Kata-kata yang busuk itu disimpan rapi di ingatan kita, bahkan masuk dalam bawah sadar kita. Dan itu terus disetel oleh pikiran kita. Diulang, 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 diulang. Itu yang kemudian menimbulkan dendam. Jadi siapa sesungguhnya pencipta dendam itu? Ya dirimu sendiri. Karena punya keterikatan pada masa lalu, dan apa yang diikat itu diulang-ulang, di setel tiap hari di pikiran kita, dibicarakan, diberi energi. Itu yang membuat dendamnya tidak bisa hilang. Ingat ya, dendam tidak bisa mengubah masa lalu, setuju? Apakah yang sudah terjadi bisa diubah dengan dendam? Nggak bisa. Malah justru dendam itu menambah penderitaan di masa kini. Makanya orang yang dendaman pasti sesak napas. Pasti mah. Pasti. Coba periksa itu di kantongnya. Pasti ya bawa obat mah.